Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danau Tiberias atau Tabariah sering dikaitkan dengan peristiwa akhir zaman dan tanda-tanda dekatnya kemunculan Dajjal. Dalam sejarah belum pernah terjadi danau Tiberias mengering atau menyusut. Sekalipun danau tersebut sejak dulu merupakan sumber pasokan utama kebutuhan air bersih penduduk di sekitarnya. Bahkan saat ini penduduk Palestina dan penjajah Israel masih memanfaatkan danau tersebut, mulai dari irigasi pertanian, sanitasi, dan kebutuhan pokok rumah tangga. Danau Tiberias sebelumnya berada di wilayah Palestina. Namun wilayah ini kini sudah jatuh di tangan Israel yang menjajah Palestina selama puluhan tahun. Garis pantainya membentang sepanjang 53 km dengan luas 166 km persegi dan kedalaman maksimal 43 meter. Menariknya, danau ini berada pada 211 meter di bawah permukaan laut. Karena itulah Danau Tiberias dijuluki danau air tawar terendah di dunia. Adapun keterkaitannya dengan kemunculan Dajjal, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW, bahwa turunnya permukaan air danau ini menjadi salah satu tanda-tanda kedatangan Dajjal. Dan faktanya saat ini, Danau Tiberias benar-benar telah menyusut. Ini tentu menjadi musibah bagi kita semua karena kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal akan membawa fitnah yang besar bagi umat Islam dimanapun berada. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Hal yang paling saya takutkan akan menimpa kalian adalah Al-Masih Ad-Dajjal." Dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Fatimah binti Qais radhiyallahu anha mengisahkan tentang seorang lelaki yang melihat Dajjal secara langsung. Dalam percakapannya disebutkan salah satu kemunculan Dajjal yakni menyusutnya Danau Tiberias. "Beritakan kepadaku tentang Danau Tiberias." Kami pun berkata, "Tentang apanya yang ingin engkau ketahui?" Dia berkata, "Apakah di sana ada airnya?" Kami menjawab, "Danau itu banyak airnya." Dia berkata, "Ketahuilah, airnya tak lama lagi akan habis." Hadis riwayat Imam Muslim. Sedangkan dalam hadis lain disebutkan bahwa Danau Tiberias ini akan habis diminum oleh pasukan Ya'juj Ma'juj. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan Ya'juj Ma'juj dan mereka mengalir dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Kemudian yang pertama dari mereka melewati Danau Tiberias dan meminum seluruh airnya. Hingga ketika barisan paling belakang sampai ke danau tersebut, mereka berkata, "Sungguh, dulu di sini ada air." Ulama sepakat bahwa Ya'juj Ma'juj akan muncul setelah kemunculan Dajjal dan Nabi Isa alaihi salam. Jika dua hadis di atas dihubungkan, maka dapat kita simpulkan bahwa Dajjal akan muncul terlebih dahulu saat Danau Tiberias menyusut atau belum sampai kering. Sehingga setelah itu Ya'juj Ma'juj muncul dan merekalah yang akan meminum Danau Tiberias hingga kering. Artinya apa? Kita sekarang berada sangat dekat sekali dengan kemunculan Dajjal. Mengingat hari ini Danau Tiberias telah menyusut. Sejak tahun 1964 silam, air danau tersebut dikuras secara ambisius oleh perusahaan nasional Israel, Hamovil HRC, dan dialirkan ke berbagai penjuru Israel lewat pipa raksasa, kanal terowongan, hingga waduk buatan dan stasiun-stasiun pemompaan berskala besar. Kini setiap hari, rata-rata 1,7 juta meter kubik air dikuras dari Danau Tiberias atau sekitar 400 juta meter kubik per tahun. Pemerintah Israel telah mengeluarkan pengumuman bahwa Danau Tiberias tahun demi tahun mengalami penyusutan yang sangat signifikan. Bahkan pemerintah Israel memberikan peringatan khusus kepada masyarakat untuk menghemat air. Penyusutan yang signifikan pada Danau Tiberias ini selain menyebabkan kepanikan penduduk Yahudi, juga menyebabkan munculnya pulau kecil di tengah danau. Pada September 2016 yang lalu, seorang fotografer bernama Rahaf mengabadikan pulau kecil di Danau Tiberias melalui udara. Al-Masih Dajjal adalah fitnah terbesar sepanjang masa, dan tidak ada yang selamat darinya kecuali orang-orang yang beriman dan memiliki amal soleh. Maka sedari sekarang, marilah kita perbanyak amal dan ilmu, sehingga kita dapat selamat dari sebuah zaman yang penuh dengan kekacauan seperti yang dideskripsikan Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda
Bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah atau ujian berat terhadap iman, seumpama malam yang sangat gelap. Seseorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian pada waktu petang dia sudah menjadi kafir. Atau syak perawi hadis, seseorang yang masih beriman di waktu petang, kemudian esok harinya dia sudah menjadi kafir. Ia telah menjual agamanya dengan sedikit dari harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam bishawab. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan info terbaru seputar berita Islam.